Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, tamjidan li rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua STKIP PGRI Sumeneb, yang kami hormati Bapak Suluk Mahadika selaku dosen mata kuliah PPKN. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Sang Ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Sang proklamator Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam biadab menuju alam yang beradab. Selanjutnya saya sebagai moderator akan mengenalkan nama-nama anggota, yaitu anggota 8. Saya sendiri Muhammad Iqbal selaku moderator, dan ada Alwaris, Alfi Yasmin Muntiati, Iqbal Fuadi Hasbuna, Muhammad Amrullah Stani, Lailatul Fitriyah, dan yang terakhir Siti Nur Khotijah. Langsung saja saya akan memasrahkan langsung kepada pemateri pertama, yaitu Siti Nur Khotijah. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khotijah akan menjelaskan tentang pengertian dan tokoh-tokoh globalisasi yang terkemas dalam PPT di atas. Yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Globalisasi is the process of transformation of local or regional phenomenon into global or international phenomenon. This process includes transformation economic, technological, social, cultural, and political. Because of the globalization, people are able to access any kind of information easily. There is no difficulty to communicate, and there is no barrier to interact with other people from all over the world. There are many good impacts have given by globalization in life, however the bad impacts are not little. Globalisasi merupakan proses perubahan fenomenal atau regional. Proses ini meliputi perubahan ekonomi, teknologikal, sosial, budaya, dan politik. Karena globalisasi, orang dapat mengakses banyak informasi dengan gampang. Tidak ada kesulitan berkomunikasi dan tidak ada halangan interaksi dengan orang lain di seluruh dunia. Ada banyak dampak baik yang diberikan oleh globalisasi dalam kehidupan, namun dampak negatif tidak sedikit pula. The change of social that very dramatic has in turn our religious life and a new problem and challenge of religion that still exists in the middle of modern life. One of the problem as the impact of globalization related with religious life is the depletion religious still space in human life. And there are still a lot of problems again that occur because of the impact of globalization. Perubahan sosial yang begitu dramatis telah melanda kehidupan beragama kita dan merupakan persoalan baru dan tantangan bagi sebuah agama yang masih eksis di tengah kehidupan yang modern dan global ini. Salah satu persoalan sebagai dampak proses globalisasi yang terkait dengan kehidupan keagamaan adalah semakin menipisnya ruang religius dalam kehidupan manusia. Dan masih ada banyak permasalahan lagi yang timbul karena dampak globalisasi saat ini. The challenge of religions today, especially Mennonite Islam, which a religion with the largest number of followers in the world, especially in Indonesia. The dispute between Islam and foreign culture also because of that have given its own in this era. Tantangan keagamaan dewasa ini terutama banyak mengarah kepada agama Islam, di mana merupakan agama dengan jumlah penganut terbanyak di dunia, khususnya di Indonesia. Perselisihan antara Islam dengan budaya asing juga menjadi bagian yang telah memberikan ruang tersendiri dalam era globalisasi saat ini. Islam is power of Muslim control all aspects of life, start from how to dress, relationship, political, culture, and others. Islam adalah kekuatan masyarakat Muslim yang mengendalikan segala aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian, hubungan, budaya, politik, dan lainnya. Namun beberapa persoalan penting juga muncul bersamaan dengan perkembangan dan situasi zaman pada saat ini. Salah satu contohnya yaitu masuknya budaya asing dalam lingkungan kita. Selanjutnya yaitu pengertian menurut tokoh-tokoh globalisasi yang terkemas dalam PPT di atas.
Yang pertama, menurut Selo Sumarjan. Selo Sumarjan di sini berpendapat bahwa globalisasi merupakan suatu proses terbentuknya sistem organisasi komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Tujuan dari globalisasi adalah untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang tak memiliki perbedaan atau sama, contohnya dengan terbentuknya PBB. Yang kedua, menurut Ahmad Suparman. Ahmad Suparman di sini berpendapat bahwa globalisasi ialah proses menjadikan suatu benda ataupun perilaku sebagai ciri dan setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh sebuah wilayah. Itulah penyampaian dari pemateri pertama. Selanjutnya saya pasrahkan langsung kepada pemateri kedua. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Yasmin Muntiati sebagai presentator ketiga dari kelompok 8 yang mengangkat tema globalisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya globalisasi dan pengaruh globalisasi. Berbicara mengenai sejarah terbentuknya globalisasi, sebenarnya masih sulit sekali untuk menentukan sejak kapan globalisasi itu dimulai. Para ahli sejarawan berpendapat bahwa globalisasi sudah ada pada abad 20-an. Hal tersebut ditandai dengan adanya ekonomi internasional. Namun, dari hasil diskusi kelompok kami, telah ditentukan bahwa terdapat 4 fase dalam terbentuknya globalisasi. Dan adapun 4 fase tersebut adalah sebagai berikut. Untuk fase yang pertama yaitu semenjak manusia mengenal perdagangan antar negara yang terjadi atau yang dilakukan sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Nah, pada saat fase ini, Cina dan India melakukan perjalanan ke negeri-negeri lain untuk melakukan perdagangan. Dan adanya globalisasi pada fase ini ditandai dengan eksplorasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa, bangsa Spanyol, bangsa Portugis, dan bangsa Belanda. Nah, untuk fase yang kedua adalah runtuhnya komunisme dan berakhirnya Perang Dingin. Runtuhnya komunisme merupakan kebenaran bagi kapitalisme bahwa hanya kapitalisme satu-satunya jalan untuk mewujudkan kesejahteraan dunia. Sedangkan Perang Dingin merupakan perang yang terjadi atau perang yang dilakukan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dan pada fase kedua ini muncullah negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua di luar wilayah Eropa, yaitu muncul negara-negara kelompok berkembang dan negara-negara kelompok maju. Nah, adanya 2 negara kelompok tersebut di dunia sangat berdampak terhadap kesejahteraan atau pengembangan ekonomi dan politik yang ada di dunia. Dan fase yang ketiga adalah lahirnya atau terjadinya kapitalisme. Kapitalisme seperti yang sudah saya jelaskan di fase kedua merupakan jalan satu-satunya untuk mewujudkan kesejahteraan dunia. Dan kapitalisme juga melahirkan fase atau melahirkan sebuah pasar bebas. Pada fase kapitalisme ini muncul dan dominan semenjak zaman feodal beralih ke zaman modern. Dan seiring berjalannya waktu, fase kapitalisme ini terus berkembang dan berjalan seiring dengan berjalannya sejarah. Lalu terjadilah fase yang keempat, yaitu fase modern. Kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi merupakan tanda dari globalisasi di fase keempat, yaitu adalah fase modern. Mengapa demikian? Karena pada fase modern seperti ini, seperti sekarang ini sudah muncul berbagai jenis alat hubung seperti handphone atau gawai, laptop, komputer, dan sebagainya yang berdampak untuk atau yang bisa digunakan apabila kita ingin menghubungi seseorang yang beda negara atau beda belahan dunia sekalipun. Hal tersebut sudah lumrah terjadi pada saat globalisasi modern saat ini.
Itulah pembahasan mengenai sejarah terbentuknya atau sejarah berkembangnya globalisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena seolah-olah dunia ini seperti mengkerut dan seolah-olah setiap negara sudah tidak ada batas lagi. Batas-batas tersebut semakin pendek. Sementara berbagai tokoh mengamati bahwa globalisasi terjadi karena semakin berkembangnya teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi. Di zaman globalisasi ini sudah mendunia. Pesatnya globalisasi sudah hampir sampai ke belahan dunia. Dan gejala-gejala dari globalisasi ditandai dengan